Selamat datang di debat mini kita mengenai konflik Israel dan Iran yang sekarang meledak lagi sejak awal tahun 2026 ini. Perkenalkan, nama saya Adit dan hari ini saya akan menjadi moderator dari debat mini pada kali ini. Banyak analisis yang menyebut bahwa eskalasi ini merupakan titik paling panas di Timur Tengah dalam satu dekade terakhir. Israel dan Amerika Serikat melakukan serangan ke fasilitas militer dan infrastruktur Iran. Kemudian Iran membalas lewat misil yang dikirimkan ke beberapa kota strategis. Perang ini membuat rute energi global, terutama seperti energi yang menyimpan dan juga menjadi cadangan bahan bakar bagi masyarakat, terganggu. Dan negara-negara dunia juga ribut mengenai legalitas tindakan kedua belah pihak. Hari ini kita akan membahas, pertanyaan utamanya adalah, apakah tindakan Israel AS terhadap Iran bisa dibenarkan secara hukum dan strategis? Apakah harus bisa? Mari kita memulai dari tim pro. Nah, jadi kalau kita lihat konteksnya dari sini, Israel itu tidak jalan tanpa alasan. Iran sudah bertahun-tahun ngembangin program nuklir ini yang ambigu dan sering nutupin inspeksi IAEA. Dari perspektif keamanan regional di Middle East, di Timur Tengah, Israel justru merasa terancam langsung. Bahkan banyak pakar emang bilang ancaman ini sifatnya eksistensial. Serangan awal ke fasilitas nuklir Iran pada awal tahun 2026 itu bukan sekedar serangan sembarangan, tapi bentuk preemptive self-defense yang dalam hukum internasional itu masih diperdebatkan, tapi nggak sepenuhnya dilarang selama ada ancaman nyata. Jadi, dan kalau lihat dari laporan intelijen yang ada dan beredar, ancaman ini emang makin meningkat. Kita juga harus melihat efeknya secara strategis. Setelah serangan itu, kemampuan misil Iran tuh sempat turun drastis banget. Dan sejumlah pangkalan IRGC itu lumpuh, nggak bisa bergerak. Ini jadi bukti bahwa sebenarnya tindakan Israel dan Amerika Serikat memang mengerem potensi perang yang justru lebih besar. Banyak sekutu Amerika Serikat di Timur Tengah juga secara nggak langsung setuju, walaupun mungkin mereka membangun citra di publik, berbicara kepada masyarakatnya secara lebih hati-hati. Jadi kalau kita melihat dari point of view stabilitas kawasan, serangan itu sebenarnya upaya mencegah konflik yang lebih luas, bukan untuk memicu konflik. Interupsi. Masalahnya, self-defense di sini tuh sering dipakai terlalu longgar. Serangan Israel Amerika Serikat dan serangan masuk ke wilayah Iran tanpa persetujuan. Dan banyak fasilitas yang kena itu bukan target militer langsung. Ada korban sipil, jaringan listrik mati di beberapa kota besar. Dan itu jelas masuk kategori pelanggaran hukum humaniter. Sekalinya negara besar yang boleh diri mereka nyerang atas nama pencegahan, standar hukum internasional bakal runtuh. Nah, terus dari sisi diplomasi ya, Uni Eropa, ASEAN, bahkan Turki pun minta perang dihentiin karena efeknya tuh ke energi dunia tuh besar banget gitu ya. Harga minyak kemarin sempat naik 120 dolar per barrel kalau nggak salah ya. Dari perspektif Indonesia, perang kayak gini nih cuman bikin rantai supply kita makin kacau gitu. Jadi nggak bisa banget lah dibilang kalau ini tuh tindakan yang dibenarkan gitu. Sekarang nampaknya tuh ngacak-ngacak ekonomi dunia dan justru bikin kawasan makin nggak stabil. Baik, sekarang kita akan masuk ke isu pertama kita, legalitas. Pertanyaannya adalah, apakah serangan ini sah menurut hukum internasional? Bisa dimulai dari tim pro terlebih dahulu. Ya gimana ya, ini tuh self-defense. Kalian melihatnya sebagai, oh yes, ekonomi runtuh. Harga minyak sempat naik sampai 120 dolar per barrel gara-gara penutupan Selat Hormuz. Cuman, ya gimana ya, negara Israel ini ya melakukan self-defense atas keancaman yang tengah ingin terjadi. Dan kalau Afghanistan 2001
itu dianggap legitimate karena serangan teroris, kenapa ancaman misil dan nuklir Iran yang jelas-jelas meningkat, mereka punya program dan ada intelijen, kami sudah dapat intelijen bahwa emang sebenarnya mereka itu sedang melakukan nuclear enrichment. Jadi Tapi lagi pula doktrin anticipatory self defense ini sudah diperdebatkan sejak era Caroline Case. Jadi bukan sesuatu yang sepenuhnya out of nowhere. Tapi kan ancamannya itu belum iminen. Nah, itu syarat utama dalam hukum internasional. Dan laporan intelijen yang dipakai Israel, Amerika Serikat, belum pernah dibuka ke publik. Jadi dunia cuma dapat harus pihak dong. Terus fasilitas listrik kena, rumah sakit mati, itu apa? Self defense dari mana? Kalau kita lihat dari mungkin kita tarik garis lagi ke serangan balik Iran yang membabi buta pakai ratusan drone. Sebenarnya itu bukti kalau ancamannya itu yang real, ancamannya nyata. Kalau Israel nggak melakukan serang duluan, self defense, mungkin situasinya bisa lebih parah. Dunia bisa Justru kacau. karena Israel itu mukul duluan, Iran jadinya balas segila ini gitu ya. Ini tuh ujungnya bakal jadi kayak spiral kekerasan klasik, tau gak sih? Preemptive strike ini hampir selalu bikin eskalasi gitu. Dampaknya udah jelas dong. Gangguan di Selat Hormuz, kenaikan harga minyak, fungsi baru, dan negara-negara tangga tuh mulai ikutan tegang. Nah, jadi kalau ini meledak lebih besar, bisa narik Rusia atau bahkan Arab Saudi masuk dalam dinamika baru. Atau kalian dunia juga nggak bisa standby nunggu Iran jadi negara nuklir yang beneran. Contohnya, lihat aja Korea Utara. Begitu mereka punya nuklir, mereka semena-mena. Kami, negara-negara AS, Eropa tidak bisa mengatur Korea Utara. Dan mereka begitu saja melakukan kekerasan, melakukan pelanggaran HAM yang bertubi-tubi, ngehack semua server perusahaan-perusahaan besar, bahkan mereka mengambil uang dari negara-negara bank-bank besar dan melakukan kejahatan lainnya. Jadi begitu suatu negara punya nuklir yang semena-mena, ya Israel yang proximity-nya dengan Israel nggak mau dong mengulangi kesalahan yang sama segitu, dan itu pun kita punya power untuk nge-stop hal itu. Gitu loh. Ya, tapi ya yang Anda bilang barusan itu tuh asumsi sepihak. Masih ada opsi diplomasi yang kita itu belum jalani, misal kayak memperkuat kembali JCPOA gitu ya. Kenapa langsung militer sih gitu? Ngomongin GCPOA itu udah mati sejak 2018. Iran lebih ke arah melanjutkan enrichment, yang kadang realitanya itu nggak ideal seperti yang diharapkan. Saya ingin bertanya untuk kedua tim. Untuk tim pro, jika serangan ini terbilang berhasil, bagaimana kalian menilai korban sipil Iran yang terdampak? Kemudian untuk tim kontra, jika Iran dibiarkan memperkuat kemampuan misil mereka, apakah dunia harus menunggu mereka dulu baru boleh bertindak? Oke, korban sipil itu tragedi jelas. Tapi Israel mengklaim kalau mereka itu menargetkan hanya fasilitas militer. Dan kalaupun ada kerusakan sipil yang mungkin saja ada serangan ke sekolah untuk anak-anak kecil perempuan atau yang lainnya, itu tuh kerusakan yang terjadi karena sistem pertahanan Irannya sendiri yang meledak kemana-mana. Oke, izin menanggapi. Tapi kan menunggu bukan berarti pasif. Ada banyak mekanisme diplomasi dan sanksi non-militer. Dan gak semua ancaman itu harus ditangani lewat serangan dong. Intinya, langkah Israel Amerika Serikat ini bukan tindakan ideal. Tapi dalam situasi ancaman yang mereka anggap tuh nyata atau real, itu pilihan yang mereka lihat paling masuk akal demi stabilitas jangka panjang. Ya, kami dari tim kontra masih menekankan bahwa stabilitas itu tuh apalagi dalam jangka panjang ya, bisa dibangun lewat bom gitu. Diplomasi yang kredibel dan hukum internasional harus jadi dasar, bukan tindakan sepihak gitu.
Debat hari ini menunjukkan bagaimana isu Iran-Israel ini merupakan sesuatu yang sangat kompleks. Ada sisi keamanan, legalitas, dan juga dampak global yang ikut terlibat dalam isu ini. Tidak ada jawaban yang sepenuhnya jelas. Sebagian besar dari jawaban ini sangatlah abu-abu dan tidak bisa menggambarkan apakah hal ini sangat negatif ataupun positif. Semoga diskusi dan debat kali ini bisa menjadi gambaran bagaimana dunia internasional memandang konflik besar seperti ini. Sekian dari kami, saya Adit, terima kasih.